Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ragil Praditya dari Prodi Teknik Elektro Universitas PGRI Madiun. Saya membuat presentasi ini untuk menyelesaikan UTS saya mata kuliah motor listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kontraktor, relay, dan switch. Untuk materi yang pertama, kita masuk ke kontraktor. Apa itu kontraktor dan fungsinya apa sih? Kontaktor listrik adalah untuk menggerakkan sebuah motor 3 fasa yang ada di dalam sebuah pabrik atau industri yang memiliki tegangan ampere sangat tinggi. Dengan menggunakan kontaktor, maka kontaktor bisa berputar atau berjalan sesuai dengan kontrol yang diberikan. Kontrol tersebut biasanya lebih dikenal dengan nama DOL atau direct online. Kontaktor juga merupakan perangkat elektronik yang saat ini paling banyak digunakan pada industri. Dan seperti apa sih prinsip kerja dari kontaktor itu? Prinsip kerja dari kontaktor itu, dari sebuah kontaktor adalah memiliki arus dan tegangan sebesar 220 VAC atau DC yang sesuai dengan karakter dari koil yang akan dihubungkan. Agar arus bisa mengalir sempurna, maka ada koil di dalam kontaktor tersebut. Koil hanya akan bekerja apabila terdapat arus yang masuk dan memuat magnet menarik kontaktor. Kontaktor akan berubah dari normally close ke normally open apabila ada arus yang melewati medan magnetnya. Dan berikut bagian-bagian dari kontaktor. Seperti halnya yang ada di gambar, ada kontak no utama, kontak koil A1 dan A2, ada kontak bantu no dan NC, N0 dan NC, NO dan NC, kontak bantu NO dan NC, dan ada kontak NO utama. Untuk fungsi dari bagian-bagian kontaktor itu, yang pertama, kontak utama terdiri dari 3 buah kontak normally open atau NO dan diberi penomoran dengan angka 1 sampai 2, 3 sampai 4, 5 sampai 6 seperti halnya yang ada di sini. 1 ada seperti inilah. Terus yang nomor 2, kontak bantu atau auxiliary contact, mempunyai konstruksi yang lebih sempit dan tipis sehingga hanya dapat dialiri arus listrik yang relatif kecil. Kontak bantu terdiri dari kontak normally open dan kontak normally close, NO dan NC, seperti halnya yang tertera di gambar ini. Terus yang ketiga, coil kontaktor merupakan bagian yang berbentuk kumparan dan bersifat elektromagnetis. Jika koil pada kontaktor dialiri listrik, maka koil akan menjadi bersifat magnet dan akan mengubah semua kontak pada kontaktor dari kondisi normally open NO menjadi normally close NC, atau dari normally close menjadi normally open, sebaliknya. Jadi terus berikutnya adalah cara perawatan kontaktor. Yang pertama, jika kontraktor bau terbakar. Jika kalian mencium bau-bau gosong atau sangit karena kabel terbakar, tentunya sudah bukan menjadi hal luar biasa lagi. Jika kamu mengetahui penyebabnya, ya tidak jarang bau sangit tersebut muncul dari sebuah kontaktor. Langkah yang paling baik ketika mendapati keadaan tersebut adalah dengan cek kabel baut dan pastikan semua tertutup rapat. Apabila sudah tertutup rapat, kamu bisa cek pada bagian koil. Apabila ditemukan short circuit, maka segera ganti dengan kontaktor baru. Yang kedua, kontaktor bergetar lebih cepat. Penyebabnya dari sebuah kontaktor bergetar sangat cepat biasanya adalah dari sebuah koil yang lemah. Apabila kamu mendapati sebuah koil yang rusak, sebaiknya ganti kontaktor tersebut dengan yang baru agar tidak berdampak kepada motor. Yang ketiga, kontaktor tidak bisa kontak. Apabila kamu menemui kontaktor yang tidak bisa mengkontak, cek pada bagian koil menggunakan avometer. Cara cek adalah dengan menggunakan skala ohm.
Apabila terdapat nilai hambatan, maka koil tersebut masih bisa digunakan. Namun apabila tidak, sudah dipastikan kontaktor tersebut rusak dan perlu diganti. Yang kedua adalah relay. Apa sih relay itu? Relay adalah sebuah peranti yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah kontaktor yang tersusun atau sebuah saklar elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Kontaktor akan tertutup menyala atau terbuka mati karena efek induksi magnet yang dihasilkan oleh kumparan indikator ketika dialiri arus listrik. Berbeda dengan saklar, pergerakan kontaktor on atau off dilakukan manual tanpa perlu arus listrik. Cara kerja dari relay tersebut. Relay merupakan komponen listrik yang prinsip kerja magnet dengan induksi listrik. Relay terdiri dari bagian utama sebagai berikut. Yang pertama, koil atau kumparan. Ini koil atau kumparan merupakan gulungan kawat yang mendapat arus listrik. Adalah sejenis saklar yang pergerakannya tergantung dari ada tidaknya arus listrik di koil. Yang kedua, kontak atau penghubung. Ini kontak point. Adalah jenis saklar yang bergerak tergantung dari ada tidaknya arus listrik di koil. Kontak ada dua jenis, normally open, kondisi awal sebelum diaktifkan open, dan normally close, kondisi awal sebelum diaktifkan close. Struktur sederhana dari relay seperti gambar ini, dan cara kerjanya kurang lebih. Yang pertama, saat koil mendapatkan energi listrik akan menimbulkan gaya elektromagnetik. Ini saat koil mendapatkan energi listrik akan menimbulkan gaya elektromagnetik. Dan gaya yang kedua, gaya magnet yang ditimbulkan akan menarik plat lengan kontak armatur. Nah ini akan menarik ke bawah atau ke atas. Menarik plat lengan kontak armatur berpegas bersifat berlawanan sehingga menghubungkan dua titik kontak. Jadi ini akan terhubung, maka dikatakan normally close. Jika ini terbuka berarti dikatakan normally open. Fungsi dari relay. Fungsi atau kegunaan relay dalam dunia elektronika sebenarnya juga sama seperti dalam teknik listrik. Hanya saja kebanyakan relay yang digunakan dalam teknik elektronik adalah relay dengan voltase kecil, seperti 6 volt, 12 volt, 24 volt. Berbeda dengan teknik listrik yang memakai relay 220 volt dan 110 volt. Namun ada juga dalam teknik elektronik yang memakai relay dengan voltase tinggi. Walau ada perbedaan pemakaian voltase pada relay, sebenarnya relay memiliki fungsi atau kegunaannya sama, yakni sebagai alat pengganti saklar. Yang ketiga, switch. Pengertian dari switch itu adalah saklar listrik atau suatu komponen atau perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik. Tentu saja kita tidak asing dengan switch karena di rumah-rumah kita banyak sekali menggunakan saklar, baik untuk lampu ataupun untuk alat-alat listrik lainnya. Terus cara kerja switch atau saklar. Pada dasarnya sebuah saklar sederhana terdiri dari dua bilah konduktor, biasanya adalah logam, yang terhubung ke rangkaian eksternal. Saat kedua bilah konduktor tersebut terhubung, maka akan terjadi hubungan arus listrik dalam rangkaian. Sebaliknya, saat kedua konduktor tersebut dipisahkan, maka hubungan arus listrik akan ikut terputus. Seperti ini kurang lebihnya cara kerja saklar. Jika ini open, ini tidak akan menyala. Nah, kalau close gini harus akan menyala. Dari baterai masuk ke sini, terus masuk ke lampu, maka akan on. Pole dan throw saklar.
saklar listrik dapat digolongkan berdasarkan jumlah kontak dan kondisi yang dimilikinya. Jumlah kontak dan kondisi yang dimiliki tersebut biasanya disebut dengan istilah pole and through. Berikutnya adalah beberapa contoh saklar listrik yang digolongkan berdasarkan pole and through. SPST, single pole single through, yaitu saklar on off yang paling sederhana dengan hanya memiliki 2 terminal. Contoh saklarnya adalah on off pada lampu. Pole single through seperti ini simbolnya. SPSD, single pole double through, yaitu saklar yang memiliki 3 terminal. Saklar jenis ini digunakan sebagai saklar pemilih. Contohnya saklar pemilih tegangan input adaptor yaitu 110 atau 220 volt seperti ini. Terus yang ketiga DPST, double pole single through, yaitu saklar yang memiliki 4 terminal. DPST dapat diartikan sebagai 2 saklar SPST yang dikendalikan dalam satu mekanisme. Ini DPST. Terus ada DPDT, double pole double through, yaitu saklar yang memiliki 6 terminal. DPDT dapat diartikan sebagai 2 saklar SPDT yang dikendalikan dalam satu mekanisme. Terus yang kelima SP6T, single pole stick through, yaitu saklar yang memiliki 7 terminal yang pada umumnya fungsi sebagai saklar pemilih. Jenis saklar ini banyak ditemui dalam rangkaian adaptor yang dapat memilih berbagai tegangan output, misalnya pilihan output 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Terima kasih. Kurang lebihnya presentasi saya seperti itu. Bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.